Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom. Hore. Selamat hari Sabtu. Di hari Sabtu ini, hari Sabat, hari kita banyak istirahat untuk memuji Tuhan Yesus. Halo semuanya yang sudah bersama sampai saat ini di mana saja nih? Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus beserta kita dan menyertai dan memberkati Bapak Ibu terkasih. Amin. Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan menyembuhkan. Ku yakin burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Percayakah engkau hal ini? Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia memberkatiku, Dia menyembuhkanku. Aku percaya. Yes, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Halo semuanya, Tuhan yang baik menolong kita, selalu menjagamu,
sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menolongku. Dia menyembuhkanku, Yesus menyembuhkanmu. Percayalah. Ku percaya, mari percaya, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Halo semuanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku belajar tetap percaya. Ku yakin Tuhan menyembuhkan. Ku yakin Tuhan mengampuni. Burung di udara Yesus pelihara, karena kasih. Yesus selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Yesus selalu menolongku, selalu menolongmu. Dia menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Please percayalah. Yesus selalu menolong kita, selalu menyertai kita. Sehelai di rambut kita tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Yesus selalu menolong kita, percayalah. Selalu menyertai kita. Amin. Yesus menyembuhkanku, sudah disembuhkan. Sekarang Yesus sembuhkanmu.
percayalah. Yesus sudah sembuhkanku, dan hari ini Yesus sembuhkanmu. Percayalah. Oh, Yesus sudah sembuhkanku, dan hari ini Yesus jamah sembuhkan. Mari percayalah. Aku percaya. Amin Tuhan, aku datang. Aku percaya. Angkat dua tangan saudara bersama-sama. Katakan, aku percaya. Percaya pada kasih-Mu. Percaya akan Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Pesertanya nih, siapa yang terberkati dengan pujian Tuhan selalu menolong kita. Tuhan Yesus sudah tolong saya, dan Dia tetap berkuasa, berdaulat dalam hidupku dan di dunia ini. Tuhan Yesus yang sama juga tolong Bapak Ibu sekalian. Dan buktinya hari ini kita masih ada sebagaimana ada, semua karena rahmat pertolongan Tuhan. Dan banyak di antara kita yang kemarin kita sama-sama berdoa, mereka mengalami keajaiban kesembuhan. Dan izin di saat ini Pastor akan bacakan kesaksian-kesaksian yang ada dengan tujuan untuk menguatkan Bapak Ibu sekalian, yang dimana sebentar kalau engkau mau didoakan, saudara ikut doa dan angkat tangan, atau saudara mau diberkati air minumnya, saudara siapkan air minum masing-masing. Hamba Tuhan memberkati, mohonkan dari Tuhan untuk setiap kita. Saudara akan dengarkan kesaksian, Pastor bacakan dari pesaksi langsung. Selamat mendengarkan di Time for Testimony. Pasti deh sangat terberkati. Selamat mendengarkan kesaksian-kesaksian yang akan menguatkan, memberi penguatan setiap kita. Yang pertama datang dari akhiran 0622. Pastor Shalom, nama saya Daoni Sidabutar, garis miring Senti Marbun di Samosir, Horas. Wah, senang sekali ya. Banyak sekali orang dari Samosir, dari bangsa Batak, Tanah Batak, yang terberkati dengan pelayanan ini. Wah, saya udah pernah sekali tuh ke bangsa Batak, Tanah Batak. Kapan lagi ya Tuhan izinkan bisa ke Tanah Batak. Mana suaranya Bapak Ibu sekalian, orang-orang Batak yang merasa terberkati dengan pelayanan ini. Puji Tuhan. Jadi di sini dia mau bersaksi terima kasih Pastor berkat doa anaknya bernama Samsul Sidabutar disembuhkan. Sebelumnya gangguan buang air kecil. Setelah didoakan lewat live streaming ini, mujizat Tuhan itu betul nyata Pastor. Anak saya Samsul itu disembuhkan dan sudah bisa kerja kembali, pelayaran di Palembang, Jakarta. Puji Tuhan, sekarang saya rutin ikut doa jam 5 waktu Samosir ya. Ku bersyukur sama Tuhan Yesus, kiranya kesaksian ini jadi berkat. Amin. Puji Tuhan.
Yang berikutnya datang dari akhiran 1098. Pastor Andi, Shalom. Saya mau bersaksi, sebelumnya saya sakit tenggorokan, batuk, dan ada gangguan di ulu hati. Lewat doa live streaming, saya disembuhkan. Puji Tuhan, Bapa di surga, terpujilah namanya. Amin. Yang berikutnya datang dari akhiran 3776. Pastor, pagi saya merasakan kesembuhan berkat doa. Kebaikan Tuhan nyata sekali saat saya melewati masa kritis. Tadinya Pastor, saya lumpuh. Sekarang sudah bisa berjalan. Puji Tuhan. Tadinya saya makan dan minum pakai sonde, selang. Sekarang saya sudah bisa makan minum dengan mulut. Bahkan saya lahap banget, Pastor. Makan tidak ada muntah lagi. Ini berkat doa. Tadinya saya nggak bisa tidur. Sekarang saya enak banget tidurnya. Dan sampai berat badan saya bertambah 9 kilo. Luar biasa, Pastor, kebaikan Tuhan sungguh ajaib. Bahkan keluargaku heran atas kesembuhanku. Semua doa-doaku lewat Pastor Andy dan lewat live streaming Facebook. Di Facebook, halo yang di Facebook, jadi berkat banget. Saudara di Facebook terberkati. Bagikan. Saudara bisa like, bisa subscribe ya. Baik juga di YouTube dan di TikTok. Bagikan, ajak bergabung yang lain. Biar kesaksian-kesaksian ini menguatkan mereka juga. Dan kalau mereka sakit, tidak mustahil oleh Tuhanku dalam namanya yang kudus, Yesus Kristus, mereka boleh mengalami keajaiban kesembuhan. Amin. Doa-doaku bersama Pastor Andy lewat FB live streaming dikabulkan Tuhan Yesus Kristus, termasuk jari jempol putriku yang sulung yang tadinya bengkak didoakan di sini sembuh. Puji Tuhan, saya ikut mengoleskan air minum yang sudah didoakan Pastor Andy tiap pagi dan jarinya langsung sembuh. Glory to God. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya kesaksian dari 7209. Pagi Pastor, saya mau saksi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Keluargaku sudah 3 tahun kurang lebih ikut live streaming. Dan puji Tuhan, gangguan penyakit di tubuh saya seperti sakit asam lambung, susah napas, tarik napas pun tidak sampai. Wah, ini tersiksa. Setelah saya ikut live streaming Pastor setiap pagi, sakit saya sembuh, semuanya membaik. Tuhan Yesus memberkati. Tolong dibacakannya Pastor dari Asril Hutapea Horas. Wah, banyak sekali saudaraku dari orang Batak yang ikut live stream ini dan juga dapat berkat Tuhan secara gratis, yaitu aliran kesembuhan di tubuh mereka. Puji Tuhan, berbahagialah kalau saudara yang udah dijamah Tuhan disembuhkan. Saudara-saudara ini bisa setia ya. Nanti sebentar Pastor akan sharingkan singkat pentingnya setiap hari kita berdoa. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari akhiran 3288. Saya mau saksi Pastor, ya, di mana istri saya namanya Teresia Lili disembuhkan dari kelenjar di ketiak.
setelah didoakan tidak sakit lagi. Dan sekarang kelenjar itu sudah tidak ada. Dan juga batuknya yang sudah 3 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari Akhiran 4:4-26. Saya Iko Bartolomeus dari Sintang Kalbar. Saya ingin sharing bagaimana saya disembuhkan dari gangguan GERD anxiety sejak tahun 2023. Sudah banyak dikasih obat antipsikotik, ya. Namun lewat doa saya sekarang sudah sembuh, dan bahkan dokter menyarankan untuk berhenti obat itu. Saya sangat bahagia sekali. Dulunya separuh hidup saya dikendalikan oleh obat setiap malam. Saya berdoa dilepaskan, dan hari ini saya sudah disembuhkan. Bahkan gejalanya pun tidak ada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iko Bartolomeus, selamat buat anugerah Tuhan yang engkau terima cuma-cuma dalam hidupmu. Sekarang setialah sama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya datang dari Akhiran 8108. Pastor, saya Susi. Halo Susi dari Berau, mau saksi nih. Kebaikan Tuhan Yesus di hidup saya luar biasa, Pastor. Saya melihat langsung ada sosok jubah putih di badan Pastor saat melayani seperti ini. Saya sampai menangis, betul-betul menangis hampir sejam. Waktu itu kandunganku lagi sakit. Tidak terasa itu tidak sakit lagi. Padahal biasanya bagian belakang saya yang sebelah kanan itu sakit banget. Tapi mulai saya ikut live streaming ini, saya ditunjukkan bagaimana kuasa Tuhan. Hari ini saya disembuhkan, saya dipulihkan. Puji Tuhan. Ibu Susi dari Berau, makasih buat kesaksiannya. Dan kesaksian ini unik ya. Dia melihat ada kemuliaan Tuhan yang secara kasat mata pada hamba Tuhan, dan keajaiban terjadi atas tubuhnya. Puji Tuhan. Ya, banyak momen-momen terjadi di live ini, seperti sensasi waktu kita angkat air, tiba-tiba airnya yang biasa jadi dingin banget. Seperti waktu banyak kesaksian juga yang saya pernah baca, mereka melihat wajah hamba Tuhan ini tiba-tiba berubah, atau tiba-tiba cahaya terang banget waktu sharing firman atau doa, atau pas minum air. Banyak kesaksian-kesaksian. Saya cerita ini bukan saudara mengeluh-elukan saya, tidak, tapi saya mau cerita ini bahwa ketika kita berdoa, ada kejadian-kejadian supernatural yang bisa terjadi di luar nalar kita. Meskipun kita tidak mengerti, di situ kita belajar dengan iman percaya sesuatu yang ajaib terjadi, sekalipun di luar daripada apa yang kita pikirkan secara logika. Praise God forevermore. Yang berikutnya datang dari Akhiran 12:15. Pastor, saya Yani Hong, FR apa? From Kupang. Wah, keren. Ya, saya ingin bersaksi nih. Puji Tuhan, saya disembuhkan dari sakit asam lambung yang sudah bertahun-tahun.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya merasakan sangat terberkati di keluarga. Dan saya selalu share, membagikan live ini kepada teman yang sakit. Pastor, tolong baca kesaksian ini biar semua yang mendengarkan terberkati. Amin. Sudah dibacakan ya, Ibu Yani Hong from Kupang. Halo Kupang, puji Tuhan. Doakan ya, satu hari Tuhan gerakkan Pastor Andy bisa datang ke Kupang, menyapa Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kupang. Halo Kupang, mana suaranya? Amin, puji Tuhan. Kalau ke Kupang itu kita lewat mana ya? Ya, kita ngomong dulu, kita belum tahu lewat mana. Balikpapan, langsung Kupang kah? Atau Balikpapan lewat transit kota mana gitu. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari akhiran 1236. Pastor, puji Tuhan, suami saya setelah didoakan itu ia sudah bisa tidur. Padahal sebelumnya kasihan dia itu sakit banget, menahan rasa sakit akibat wasir. Jadi wasir ini sakit sampai dia menahan rasanya, tidak bisa tidur. Tetapi setelah didoakan, ikut doa live streaming ini, suami saya sudah bisa tidur dan semakin dipulihkan beraktivitasnya. Puji Tuhan, bahkan dikirimi foto suaminya yang Pastor tidak tampilkan waktu sedang tidur pulas. Ini mah bocan, bobok cantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Yang berikutnya datang dari akhiran 0995. Shalom Pastor Andi Simon, saya Jennifer Jane Bolung. Ini kalau nggak salah Bolung ini marga orang Manado Kotek. Halo Manado, orang semua bersaudara. Mana suaranya yang dari Manado nih? Puji Tuhan, puji Tuhan. Di Manado saya juga ingat ada kakak Melki Pangemanang bersama istri, ada juga Ibu Popi, ya, kakak Mei, dan banyak yang di sana, ya puji Tuhan. Ada juga Bapak Harley, keluarga, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan banyak saudaraku, nanti ya kalau ke Manado saya undang, kita makan apa itu? Rahan ikan, puji Tuhan. Jadi di sini bersaksinya Ibu Jennifer Jane Bolun. Berkat Tuhan saya terima saat ikut doa penyembuhan live streaming oleh Pastor Andy, sehingga saya disembuhkan dari asam lambung. Puji Tuhan, sekarang saya setia ikut live streaming yang diadakan Pastor Andy, dan saya juga ikut menyediakan air, ya, 2 botol yang besar setiap hari. Baik mau makan atau haus, itu air yang dilakukan Pastor yang saya minum. Puji Tuhan, selama 2 minggu ini saya sudah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu. Yang berikutnya datang dari akhiran 1168. Shalom, malam Pastor. Saya Priscilla nih dari Bali, mau saksi tentang kemurahan Tuhan Yesus melalui Pastor Andi Simon. Halo yang di Bali, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam berkat Tuhan, Pastor bisa datang juga ke Bali, ya. Bali, puji Tuhan. Makasih semuanya. Ini dari Bali, namanya Priscilla.
ya, mau saksi kemurahan Tuhan nih. Tahun 2022 saya terkena stroke, ya. Dan selama setahun sampai 2023, sekitar bulan Februari, saya dapat info kalau Pastor Andy datang ke Surabaya. Halo, arek Surabaya, puji Tuhan. Kapan ya Pastor bisa kembali ke kota Surabaya? Ke Surabaya udah beberapa kali sih. Nah, waktu itu saya dapat kabar Pastor Andy ke Surabaya dan ada pimpin kebaktian di Grand City Surabaya. Puji Tuhan. Itu adalah untuk umum setelah COVID. Saya datang dengan kondisi sakit dan juga kursi roda. Singkat ceritanya saja, Pastor Andy tumpang tangan di kepala saya. Setelah pulang, saya dipulihkan. Tiba-tiba ada kekuatan baru di tubuh saya. Saya pelan-pelan bisa berdiri dan pelan-pelan bisa jalan pelan-pelan. Puji Tuhan. Sekarang Pastor, saya sembuh. Saya jalan normal. Goodbye kursi roda. Dan saya rutin ikut doa pagi secara live Pastor Andy. Dan saya ikut minum air yang Pastor doakan. Dan Pastor tahu, secara medis saya cek kembali. Wow. Semua hasil check up medis saya setelah didoakan bagus. Bahkan sekarang Pastor, saya rajin banget sampai bisa cuci baju sendiri. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Pastor Andy Simon, kapan nih Pastor mau bikin KKR di Bali? Ini kesaksiannya saya baca langsung. Bagaimana stroke lewat doa dan kesempatan hamba Tuhan tumpang tangan. Berkat Tuhan atas dia terjadi, disembuhkan normal. Saking normalnya sekarang aktivitasnya dia sudah bisa bahkan cuci baju sendiri, saking aktifnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya datang dari akhiran 9093. Pastor, saya mau saksi nih, ya. Setelah saya didoakan dan minum air penyembuhan dari Pastor Andy, sumbatan saluran kencing saya alami sebelumnya sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan. Jadi lewat pelayanan ini yang namanya penyumbatan, penyempitan, ya, baik pembuluh darah, jantung atau saluran kencing, banyak kesaksian mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Makasih kesaksiannya. Yang berikutnya udah habis. Itu saja yang kita siapkan hari ini. Tapi sebetulnya saudara-saudara, jujur, saudara masih tahu lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi bahwa baca kesaksian itu pegel juga. Maksudnya mulutnya ini loh. Jadi saudara, kalau namanya kita dapat berkat atau cerita kebaikan Tuhan, itu bukan juga enak-enak, ya. Itu juga perlu harga, perlu ketekunan, perlu juga kesungguhan, perlu juga energi, kekuatan. Namun semua itu kita boleh pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Siapa nih yang terberkati apa yang Pastor bacakan, kesaksian-kesaksian, baik yang sudah engkau alami ataupun orang lain alami? Saya. Yes, kesaksiannya sangat menguatkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Tiba saatnya, Pastor mau ajak kita share singkat ya. Pentingnya doa setiap hari. Seperti apakah dan ini menjadi makanan rohani yang terbaik saat ini yang akan saudara dengarkan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati Bapak Ibu sekalian yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Yang pertama, Pastor bukakan dari terambil Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Pentingnya doa setiap hari. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Pentingnya kita doa setiap hari, bahkan dikatakan marilah kita bertekun di dalam doa. Kalau kita pernah membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 berkata, mengucap syukurlah, setiap hari selalu mengucap syukur. Jadi di dalam mengucap syukur itu ada doa. Orang yang berdoa, dia orang yang rajin mengucap syukur. Pentingnya doa setiap hari, bahkan dikatakan bertekunlah di dalam doa. Yang pertama, kenapa saudaraku? Saya melihat bahwa kita harus sadar, dan saya mau sampaikan ini sekaligus mengingatkan bahwa iblis setiap hari begitu tekun berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan iblis tidak takut dengan harta Anda. Iblis tidak takut dengan Anda yang fitness, bodybuilding gitu ya. Anda yang tampak sangar, Anda yang tampak wajah tegas, suara lantang. Iblis mah nggak takut itu. Tapi iblis, setan, dan sesamanya itu hanya takut ketika orang benar berdoa. Pentingnya doa setiap hari, karena kita harus sadar yang pertama bahwa iblis selalu mencari cara untuk menerkam orang untuk menjadi pengikutnya. Dan iblis nggak takut dengan kekayaan, dengan jabatan tinggi, atau dengan sangarnya wajahmu. Tapi mereka takut ketika orang benar mulai berdoa dalam nama Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Yang berikutnya Pastor baca sekarang, maju ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pentingnya doa setiap hari karena kita ingat ayat ini memberitahu iblis setiap hari loh berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum siap menerkam. Iblis aja tiap hari tidak ada absen keliling mencari mangsa. Saudara-saudara, jangan sampai engkau lewatin satu hari tanpa berdoa. Amin. Amin. Pentingnya doa setiap hari. Sekarang Pastor mau kasih kita kembali mengingat doa Bapa kami. Di dalam Injil Matius pasal 6 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Ya, Pastor akan selesai di ayat-ayat ini dengan membawa saudara sekalian, baik yang pertama kali dengar maupun orang percaya atau sudah pernah dengar, mengingatkan kembali doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Pastor bacakan, saudara dengarkan, simaklah dan aminkanlah firman Tuhan ini. Kadang-kadang ada orang-orang yang saya lihat itu kalau doanya doa bertele-tele. Dan kadang orang lain yang kurang paham melihat itu, dia pikir bahwa doa bertele-tele itu yang benar. Sehingga sebagian orang menjadi tidak terlalu tertarik untuk berdoa karena kesannya bertele-tele. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau mau berdoa, nggak usah bertele-tele. To the point saja. Saya tidak bermaksud membanggakan saya bisa pintar doa. Tidak. Justru saya mengatakan saya tidak pintar doa. Maka doa saya itu singkat, praktis, dan pendek. Ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa doa itu harus panjang. Doa syafaat panjang. Doa permohonan panjang. Doa harian panjang. Doa pagi panjang. Jadi kesannya kalau tidak bertele-tele itu belum afdol doanya. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Saya mulai makanya doa Bapa kami dari ayat 7 ini. Ingatkan kita bersama-sama, Tuhan bilang kalau engkau doa tidak usah bertele-tele. Ya, Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Selamat mendengarkan. Lagi pula dalam doamu itu, Bapak Ibu terkasih, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Bapa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Padahal tidak begitu. Tidak begitu yang Tuhan ajarkan. Jelas ya? Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Karena Bapa
Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini masuk dalam doa Bapa kami. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang kedua saya dapatkan adalah pentingnya doa setiap hari untuk kita selalu diingatkan hidup dalam perdamaian, mengaku kesalahan dan dosa, dan setiap hari hati kita tidak terkontaminasi dengan kepahitan, dengan kebencian, karena semua itu adalah akar penyakit. Dengan kita tiap hari berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita tiap hari melepaskan pengampunan, kita tiap hari mendapat pengampunan. Amin. Amin. Karena dengan kita berdoa, kita mohon ampun, dan juga kita didorong untuk setiap hari mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Berarti itu clear, negatif kebencian, negatif kepahitan. Apalagi sampai menjadi akar kepahitan. Kalau sudah kepahitan yang ditimbun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka itu akan berakar. Maka dikenal akar pahit. Wah, itu tidak oke banget buat hidup kita sebagai manusia, apalagi orang percaya. Ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi ada permohonan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, namanya dosa itu sudah ada aturannya. Semua kita bisa melihat di perjanjian lama. Ya, ada yang tampak baik, tapi kalau munafik, Tuhan bilang dari dalam hatimu aku melihat. Ada yang tampak selengean, tapi hatinya tulus. Tuhan melihat bukan apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Maka kita sebagai manusia, sesama ciptaan Tuhan, janganlah mudah saling menghakimi. Karena ukuran dosa itu sudah ada standarnya, sudah ada aturannya. Semua lihat di perjanjian lama, namanya Torah, ajaran, ya, perintah-perintah Tuhan, sudah ada standarnya. Dosa itu apa? Jadi jangan gampang menjudge orang, gitu ya. Penampilannya mungkin agak santai, dasar orang berdosa. Lantas engkau melihat yang pakai jas gitu, yang rapi, wah orang kudus. Belum tentu. Belum tentu. Karena dosa itu udah ada aturannya, dan itu tidak bisa dikemas dengan kelihatan rapi atau baik. Ya, Tuhan melihat hati. Manusia bisa kau bohongi melihat apa yang kelihatan. Bagi Pastor Andy, saya sampaikan, saya belajar. Saya tidak mau hanya tampak baik di hadapan manusia,
Tapi di hadapan Tuhan saya tidak baik, saya tidak mau. Lebih baik di hadapan Tuhan saya baik, saya berkenan. Di hadapan manusia mungkin saya disalah mengerti, tidak disuka orang. It's okay lah, no problem lah. Toh juga cuma sementara. Saya tidak suka orang, saya dipuji-puji orang. Toh sementara saja. Semua akan berlalu. Tapi kalau saya terus hidup dalam perkenan Tuhan, ini akan saya bawa kekal sampai selama-lamanya. Bersama keluargaku, anak istriku, dan orang-orang saya layani, semua hidup kekal bersama Bapa di surga kelak nanti, janjian dikenapi. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ada istilah berkata, hari naas itu tidak ada tanggal kalendernya. Jadi dengan kita berdoa tiap hari, kita terus bermohon proteksi, perlindungan Tuhan. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu tujuannya jatuh, ya. Kalau ujian tujuannya naik kelas, ya. Saya berdoa untuk saya dan keluarga dan pelayanan Indang, saudara sekalian, janganlah kita masuk dalam pencobaan, karena tujuan pencobaan supaya kita jatuh, ya. Tapi kalau kita masuk dalam ujian, tujuan ujian apa? Naik kelas. Ketika engkau dalam tahap sesi ujian, engkau harus kuat dan tabah, karena tujuan ujian bukan supaya engkau jatuh, tapi supaya engkau naik kelas, next level lah istilah bahasa kerennya begitu, ya. Jadi sekali lagi saya kasih pesan di sini, jangan saudara mudah menghakimi orang, ya. Jangan kita menjadi hakim. Baik, kembali. Pentingnya doa setiap hari, kita berkata, jangan membawa kami Tuhan dalam pencobaan. Tetapi kalau itu datang dari si jahat, lepaskanlah kami. Ada sebuah permohonan di sana. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14-15, kadang-kadang banyak orang tidak baca ini loh. Mereka sudah amin ayat 13, padahal dua pesan ayat ini juga sama pentingnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Dengan kita berdoa setiap hari, kita ini menjaga hati kita sendiri supaya tidak terkontaminasi namanya kebencian, kepahitan. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah loh, mau hidup dalam kasih atau dalam hukuman? Ya mau dalam hukuman, ya silakan aja simpan kesalahan orang lain. Tapi yang mau hidup dalam kasih Tuhan setiap hari baru, hiduplah di dalam pengampunan. Saudara-saudara sekalian, saya mau kasih satu kesaksian sebelum mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dari ayat yang memberkati, salah satu bagian daripada doa Bapa kami, ya,
yaitu ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini. Pernahkah saudara membayangkan atau memikirkan atau merenungkan kenapa ada kata pada hari ini? Kenapa bukan berikanlah kami pada minggu ini? Atau berikanlah kami pada bulan ini? Atau lebih jauh lagi, berikanlah kami pada tahun ini. Kenapa pada hari ini? Banyak hal di sini. Salah satunya adalah Tuhan mau kita setiap hari berdoa. Pentingnya doa tiap hari. Tuhan Bapa yang baik mau kita setiap hari berdoa. Supaya hari esok kita datang lagi berdoa. Kalau saudara berkata, berikanlah kami pada hari ini, berikanlah kami pada bulan ini, berarti saudara-saudara kemungkinan besar 1 bulan sekali baru berdoa. Atau berikanlah kami pada minggu ini, ada kemungkinan saudara seminggu sekali berdoa. Tapi Tuhan ajar, Yesus ajar kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Maksudnya cukup untuk hari ini. Besok datang lagi berdoa. Berikanlah kami pada hari ini. Jelas ya. Harap dipahami dan bisa jadi rema buat Bapak Ibu terkasih. Pentingnya datang doa tiap hari karena di dalamnya juga ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan yang memang kadang kita perlu upgrade setiap hari. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari, rahmatnya tidak berkesudahan. Seperti embun di pagi hari, demikianlah kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang datang berharap pada kasih setianya. Izinkan Pastor mau membagikan kesaksian yang saya alami kemarin dari hal ini. Pentingnya datang doa tiap hari. Ya, bukan sih kuncinya ini kesaksian, tapi kesaksian saya alami ini saya jadi rema dan saya membagikan rema ini buat Bapak Ibu sekalian. Begini saudara-saudara, saya kan punya kontak nomor HP ya, akhiran 1010. Nomor Pastor itu cuma 1 ya, juga form doa di sana akhiran 1010 ya. Berarti ada satu provider ya, saya nggak usah sebut provider apa ya, nanti dikiranya endorse. Nah, beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir setahun lalu, ditelepon sama provider ini, yang mana saya sudah puluhan tahun pakai provider ini, tidak ganti-ganti nomor ya. Itu setiap habis nama isi ulang gitu, isi ulang ya, isi ulang berarti isi kadang 50, kadang 100, kadang 75 ribu, isi ulang gitu. Nah, berapa bulan lalu, hampir setahun lalu kalau tidak salah ingat saya, ditelepon oleh call center provider ini, ditawarkan untuk abonemen atau bulanan, supaya katanya Pastor Andy ini tidak lagi habis isi ulang.
bulanan saja gitu ya. Dengan saya ingat itu 1 bulan 300.000 ya, 300.000 itu dapat free data internet, kalau tidak salah 65 giga ya. Saya pikir segi manfaatnya gimana? Iya, dapat juga free katanya SMS, free telepon gitu ya. Sebulan 300.000 aja, itu udah tiap bulan gitu. Jadi lebih bagus katanya yang tahunan gitu kira-kira, bulanan. Jadi nggak isi ulang lagi, peser nggak lagi ke counter beli pulsa, nggak lagi katanya begitu. Oke. Lalu sepanjang jalan berapa bulan ini ternyata 65 giga itu tidak cukup pemakaian saya untuk 1 bulan. Jadi saya kadang mengalami kewalahan gini. Gimana caranya nggak tahu, tambah data bagaimana nggak tahu caranya gitu singkatnya Bapak Ibu terkasih. Karena sekarang kita sering makin banyak live di kebaktian minggu, live ini dan seterusnya. Nah, singkatnya saja, kemarin Pastor ke kantor call center provider ini. Lalu saya berkata, niatnya awalnya udah deh kembalikan saya ke isi ulang saja. Karena kalau isi ulang habis, saya ada uang tinggal ke counter isi. Kalau yang 1 bulan abodemen, kalau sudah habis kuotanya, saya bingung harus tunggu awal bulan lagi baru isi gitu. Nah, saya bertemu satu yang melayani di call center itu, ramah, baik, sopan, santun, ya. Kelihatannya anak Tuhan juga, ya. Puji Tuhan. Dan dijelaskan. Ini yang saya mau saudara tangkap poinnya dari kesaksian saya ini jadi rema. Dijelaskan, oh rupanya punya bapak ini belum di-upgrade. Maksudnya upgrade bagaimana? Sekarang paket bapak yang sama 1 bulan 300.000 itu sudah mendapat penambahan menjadi 150 giga. Wah, saya tanya berapa harga biayanya, tambahnya atau lain sebagainya. Tidak ada Pak. Dengan Bapak datang ke sini saja berarti Bapak sudah verifikasi untuk upgrade. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berbulan-bulan saya mengalami kesulitan, sebulan belum selesai 65 giga sudah habis. Padahal di balik itu ada berkat 150 giga secara cuma-cuma. Cukup saya hanya datang dan diverifikasi dan akhirnya saya dapat. Dan sekarang kuota internet saya 1 bulan 150 giga. Saya harap bisa cukup ini dan tidak ada masalah lagi sampai habis. Dari sini saya dapat rema Bapak Ibu sekalian, bahwa pentingnya setiap hari kita datang kepada Bapa di surga, karena ada berkat-berkatnya yang Bapa sediakan setiap hari buat kita. Coba kalau Pastor kemarin tidak ke kantor provider ini, saya tidak tahu bahwa ternyata cukup datang verifikasi ada kenaikan 155 giga, 150 giga. Bayangkan dari 65 giga, 150 giga, itu hampir 100 giga bonusnya. Banyak Bapak Ibu sekalian.
Nah, saudara terberkati. Maaf ya kalau saya tidak terlalu bisa cara menyampaikan kesaksian saya agak bertele, agak panjang, tapi intinya saya mau dorong saudara pentingnya datang setiap hari dalam doa kepada Bapa di surga, karena Bapa tiap hari mau curahkan berkat-berkatnya bagi kita semuanya. Coba kalau kita nggak datang satu hari, mungkin ada berkat perlindungan, bonus, atau penyertaan, atau kesembuhan yang Bapak mau kasih, tapi kita tidak terima, tidak terverifikasi, karena kita tidak datang berdoa setiap hari. Renungan ini, sharing ini, kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Siapa nih yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami selalu mengucap syukur dan ingat berdoa. Terima kasih Tuhan. Setelah firman yang tertabur, saya mohonkan berkat daripada-Mu ya Bapa, Tuhanku, penolongku, penyelamatku, penyembuhku. Mohon berikan berkat kesembuhan bagi pemirsa, bagi oma, opa, cece, koko, mama, papa, kakak, adik yang sedang mengalami sakit. Mereka angkat tangan saat ini. Saya berdoa dan mohon kepada Bapa di surga, alirkanlah roh kesembuhan-Mu di tubuh mereka. Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit, terima dengan iman aliran kesembuhan di tubuhmu saat ini. Be healed in Jesus name. Jadilah sembuh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang stroke disembuhkan, penyumbatan, penyempitan, yang pembuluh darah pecah, you heal in Jesus name. Engkau diberkati dan engkau terima dengan iman saat ini. Kesembuhan menjadi milikmu dalam nama Yesus. Soli Deo Gloria, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa buat jamahan-Mu, buat firman-Mu, buat kuasa-Mu dan keajaiban yang kami terima saat ini. Diberkatilah Engkau dalam keluarga dan keturunan-Mu, tidak ada yang mandul. Saudara yang berdoa untuk anak dalam kandungan istrimu, atau engkau ibu yang berdoa pejuang garis 2, lewat ucapan doa ini, dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dan keluargamu dan keturunanmu, dan kandunganmu sehat subur. Negatif penyakit, negatif kelemahan, perfect dalam nama Yesus. Karena Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, perfect, tidak cacat,
sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan doa kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya Pastor akan mohonkan berkat untuk air minum yang akan saudara-saudara minum sesaat lagi. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dalam surga. Terima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Kami mohonkan berkat daripadamu air minum ini. Bapa memberkati, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Air minum ini menjadi air berkat buat tubuhmu. Minumlah dan sehatlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minum dengan ucapan syukur dan keajaiban kesembuhan menjamah tubuh yang sedang sakit dan diberkati dengan kesembuhan dan sehat-sehat. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segar banget, amin. Betul-betul segar banget. Segar banget, segar banget. Puji Tuhan. Puji syukur. Pastor melihat komentar-komentar saudara-saudara sekalian, banyak banget yang terberkati. Amin, amin, amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan apa yang saudara-saudara dengarkan, firman maupun doa-doa? Saya puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dengan keajaibannya sehingga saudara merasa terberkati, merasa tersembuhkan dan menerima hidup yang baru. Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati saudara sekalian. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Ku percaya Kau Tuhan yang
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang lebih tahu hidup kita, dan Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya dalam hidupmu dan hidupku, untuk menolong kita semuanya. Amin. Amin. Silakan di-share, dibagikan, di-subscribe yang terberkati pada anak ini. Puji Tuhan, kami senang sekali saudara-saudara merasa terberkati dengan adanya wadah live stream ini. Yesus yang lebih tahu cara untuk membuka jalanmu. Yesus yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupmu. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Menjadikanmu lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, untuk tepati janji-janji-Mu. Amin. Secara pribadi, Pastor terberkati banget karena yang ikut live streaming ini, saya bisa bilang banyak sekali, puluhan ribu orang yang sedang menyaksikan live ini. Saya syukur sama Tuhan Yesus, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya melihat banyak sekali yang kasih gift. Aduh, terima kasih banget. Saya mohon maaf kalau tidak sebutkan nama satu persatu, dikarenakan pertama-tama ini lagi suasana ibadah, baca firman dan pujian. Saya nggak mau berhenti memuji Tuhan saat melihat gift-gift yang begitu indah, yang begitu murah hati saudara berikan. Dan sekaligus juga biarlah gift yang engkau berikan kepada hamba Tuhan ini, Tuhan yang memberkati tanpa pujian dari manusia atau tanpa pujian dari yang engkau berikan, supaya upah yang engkau dapat dari Tuhan itu penuh, itu full. Makasih banget buat kebaikan Bapak Ibu sekalian.
saya perlu disclaimer bahwa tujuan saya melayani ini bukan untuk cari apa-apa, hanya rindu memberkati. Namun di sini saya melihat setiap hari ada orang-orang yang tergerak memberkati planner ini. Saya bersyukur memberkati keluarga hamba Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih. Kiranya semua kebaikan Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang membalasnya lipat kali ganda. Baik, kita tambahan pengumuman. Sebelum pesta doa berkat, saya rindu sekali bawakan pujian yang sangat menguatkan saya, dan juga saya percaya sudah jadi berkat bagi banyak orang. Selamat mendengarkan pujian ini, dan kita akan masuk di hari yang baru dengan berkat Tuhan. Ingatkan setiap kita, tetap ibadah, tetap tersenyum, sekalipun dalam pergumulan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Senang aku, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak tinggalkan pelayanan ini. Dia hadir dan memberkati semua kita saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam. Lucu banget. Tetap tersenyum. Ingat doa ya. Tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, Tuhan, dan berkata dan berseru, sampai selama-lamanya kesetiaan atas kami sungguh sangat luar biasa. Kami hidup oleh karena percaya. Siapa yang percaya katakan amin. Surya pasti bersinar, Tuhan pasti tolong kita. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya
bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Rasanya pengen tambah lagi. Kayaknya saya rasa kurang afdol kalau habis pujian ini saya nggak membawakan satu pujian yang sudah memberkati jutaan orang sakit dan mereka disembuhkan. Ada yang tahukah pujian apakah itu? Yang tahu mana tangannya? Ayo, ada yang tahu kah? Kalau ada yang tahu, Pastor pujikan pujian ini saat ini juga. Sama-sama sehat-sehat Ki, sama-sama semuanya. Yeay, betul. Segala perkara pujian yang sudah memberkati jutaan orang, yang sakit disembuhkan, yang hilang harapan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Tuhan setia pada firman-Nya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ya, segala perkara kita dapat tanggung dalam Yesus yang beri kekuatan kepada setiap kita. Amin. Amin. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu. Kami hidup, kami alami, kami bernapas. Itu karena kesetiaan-Mu Tuhan, tidak pernah berubah selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu dan angkatlah wajahmu, tengadahkan kepada Bapa di sorga. Kita akan masuk di hari yang baru sambil memohonkan berkat dalam namanya yang kudus. Amin. Amin. Semua yang terberkati dengan live streaming ini, kita akan masuk di hari yang baru, sekaligus akhir live streaming hari ini dengan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bapak, syukur banget, makasih banget buat sepanjang live streaming ini. Kami akan masuk di hari yang baru. Kami mohonkan berkat daripadamu. Seperti apa yang Tuhan firmankan, supaya kita semua terima berkat daripadanya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini, baik itu keluargamu, secara khusus kesehatanmu, dan juga pelayanan yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaan tanganmu, diproteksi dari hal-hal celaka dan orang jahat, diluputkan dari mara bahaya, dan berkat untuk anak cucu kita semuanya takut akan Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Terberkati banget, bahkan kita alami ada sensasi saat terima berkat ini. Ada dekapan kasih Tuhan yang mengalir, yang kita rasakan. Dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Senang banget. Selamat masuk di hari yang baru. Saya ucapkan Sola Fide. Apapun yang kau alami, hiduplah dengan iman dan percaya. Iman dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, karena Dia Immanuel, sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Hore! Maka semuanya, bless you. Masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Senang? Silakan subscribe. Mau tambah? Besok lagi. Besok itu hari Minggu, ibadah gereja masing-masing. Kalau saudara mau datang di tempat di mana pastor mulai onsite, itu kebaktiannya jam 8 pagi tepat on time. Tapi datang lebih awal dikarenakan ruangan, kursi semua terbatas. Dan ingat ya, semua pelayanan Pastor Randy adalah gratis. Tidak ada namanya jual-jual produk, kolekte, persembahan, tidak ada. Semua adalah gratis. Hati-hati oknum-oknum yang atas nama untuk niat-niat jahat. Supaya saudara semuanya bisa tetap juga waspada. Di zaman ini banyak orang pakai medsos untuk hal-hal yang melanggar hukum. Terus memberkat semuanya. Sukacita ya, senang ya, dadah. Yeay. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.